Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal, dan salam hangat selalu untuk para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa di sini. Di malam yang sunyi dan sedikit mencekam ini, Bang Fawa akan membawakan sebuah kisah yang cukup berat dan syarat akan pesan moral. Cerita ini merupakan kiriman dari sahabat kita, akun yang bernama Fadilah Nur Aini, yang menceritakan tentang gelapnya jalan pintas menuju kekayaan. Sebuah kisah tentang keluarga Sugeng dan Mimah yang terhimpit kemiskinan hingga akhirnya nekat menggadaikan iman dan nyawa demi tumpukan uang di bawah tempat tidur. Namun, mereka lupa bahwa harta yang datang dari kegelapan selalu menuntut bayaran yang tidak pernah sanggup dibayar oleh manusia. Bagaimana nasib keluarga ini saat penjaga rumah mereka mulai menagih tumbal nyawa? Mari kita simak bersama ceritanya. Kemiskinan bukan sekadar perut yang lapar, tapi tentang harga diri yang terus-menerus diinjak hingga rata dengan tanah. Di desa ini, kemiskinan adalah kutukan yang turun-temurun, seperti udara yang dihirup namun menyesakkan dada. Saat pintu-pintu bantuan tertutup rapat dan hanya menyisakan hinaan, manusia seringkali mulai menoleh ke arah kegelapan. Di balik bukit yang selalu tertutup kabut, konon ada sebuah jawaban. Jawaban yang tidak membutuhkan kerja keras, melainkan pengorbanan yang tak masuk akal. Ini bukan sekedar cerita tentang mencari harta, tapi tentang sepasang manusia yang nekat menggadaikan jiwa demi sesuap kemewahan. Orang kaya di desa ini cuma mau bantu kalau ada jaminan, Pak. Sedangkan kita tidak punya apa-apa lagi. Suara Mimah pecah, penuh keputusasaan. Mimah bergeser mendekat. Suaranya merendah menjadi bisikan gelap yang penuh tekad. Pak, ingat cerita almarhum Pak Lekmu tentang orang tua yang tinggal di lereng bukit sana. Katanya dia bisa mengubah nasib orang miskin jadi kaya raya dalam semalam, kata Mimah melanjutkan. Suaminya yang bernama Sugeng tersentak. Rokok di tangannya hampir jatuh mengenai sarungnya. Mah, jangan bicara sembarangan. Itu namanya pesugihan. Itu jalan setan. Taruhannya nyawa, Mah, kata Pak Sugeng. Nyawa siapa? Daripada kita mati pelan-pelan karena kelaparan, mending kita coba. Apa kamu tega lihat si Putri berhenti sekolah dan jadi pembantu di kota? Apa kamu mau kita diusir dari tanah sendiri karena utang? Bentak Mimah pelan namun tajam. Matanya berkilat di bawah lampu minyak yang temaram. Pertahanan Sugeng pun runtuh. Bayangan kemiskinan yang abadi ternyata jauh lebih menakutkan baginya daripada hantu manapun. 2 hari kemudian, tepat pada malam Selasa Kliwon yang sunyi dan terasa wingit, mereka berangkat. Tanpa senter, hanya mengandalkan cahaya bulan yang samar-samar. Mereka mendaki jalan setapak yang tertutup semak belukar menuju lereng bukit yang dikeramatkan. Di sana, di bawah naungan pohon beringin raksasa, dengan akar-akar yang menjalar seperti ular,
berdiri sebuah gubuk tua yang terasing. Bau kemenyan yang menyengat bercampur dengan aroma amis yang aneh menusuk hidung mereka. Di teras gubuk, seorang lelaki tua yang mereka panggil Mbah sudah duduk bersila. Pakaiannya hitam lusuh dan kulitnya tampak keriput seperti kayu jati tua. "Duduk," perintah si Mbah tanpa membuka mata. Suaranya parau, seolah tenggorokannya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh air. "Ada perlu apa orang-orang pinggiran yang baunya cuma keringat dan keputusasaan ini sampai mendaki bukit malam-malam?" kata si Mbah. Mimah langsung bersimpuh. Suaranya gemetar namun penuh tekad. "Mbah, kami sudah buntu. Kami sudah lelah jadi orang miskin yang selalu diinjak-injak. Kami ingin hidup layak. Kami ingin kaya raya. Tolong kami, Mbah. Beri kami jalan," kata si Mimah. Si Mbah terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan dua kayu kering di tengah hutan yang sunyi, menciptakan gema yang membuat bulu kuduk Sugeng berdiri. "Kaya itu mudah bagi mereka yang berani melepaskan iman dan harga dirinya. Tapi kalian harus tahu, dunia ini seimbang. Tidak ada harta yang jatuh dari langit cuma-cuma tanpa ada sesuatu yang dicabut sebagai gantinya." Ucap Simbah dengan nada rendah yang mengancam. Mimah yang sudah dibutakan oleh bayangan kemewahan mengangguk cepat tanpa ragu sedikit pun. "Kami siap, Mbah. Apa saja syaratnya, kami akan lakukan." Simbah perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang keruh itu menatap tajam, seolah sedang menelanjangi ketakutan di hati Sugeng. "Aku akan mengirimkan penjaga ke rumahmu. Mulai bulan depan, tepat pada tanggal yang sama dengan malam ini, akan ada 2 karung uang di bawah tempat tidurmu. Tapi dengarkan baik-baik syaratnya, karena jika dilanggar, nyawamu atau orang tercintamu akan menjadi taruhannya." Sugeng menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, meski udara malam di bukit itu sangat menusuk tulang. "Pertama, jangan pernah renovasi rumah itu dengan keringatmu sendiri atau menyuruh tukang dari desa ini. Biarkan penjaga itu yang bekerja membangun rumahmu. Kedua, kamar paling belakang di rumahmu harus dikosongkan. Tidak boleh ada lampu, tidak boleh ada cahaya sedikit pun yang masuk. Dan jangan pernah ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di sana, kecuali kau, Mimah. Dan yang paling penting, setiap tahun kalian harus memberikan upeti berupa darah ayam cemani yang masih hangat," kata Simbah. "Hanya itu, Mbah?" Tanya Mimah dengan mata berbinar-binar. Baginya, syarat itu terlalu murah dibandingkan 2 karung uang yang dijanjikan. Baginya, uang adalah jawaban dari segala doa yang selama ini ia rasa tak pernah didengar oleh Tuhan. Kepulangan mereka dari bukit menandai dimulainya perubahan yang melampaui akal sehat warga desa. Hanya dalam waktu seminggu, Sugeng menyebarkan berita bahwa ia mendapat proyek besar di luar kota sebagai alasan atas kekayaan mendadak mereka. Rumah bambu mereka yang reyot dirubuhkan total dalam semalam. Anehnya, material bangunan seperti semen, kayu, dan besi datang selalu di tengah malam buta.
Puluhan kuli panggul yang wajahnya tertutup caping lebar bekerja dalam kegelapan tanpa bantuan lampu sama sekali. Yang membuat warga bergidik adalah kesunyiannya. Tidak ada suara palu yang beradu, tidak ada derit gergaji, dan para pekerja itu tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka bergerak kaku, seperti boneka yang digerakkan benang gaib. Hanya dalam waktu 3 minggu, sebuah rumah megah berlantai 2 dengan cat yang mencolok sudah berdiri tegak. Kontras dengan rumah-rumah tetangga yang sederhana. Si Putri, anak perempuan semata wayang mereka, sangat bahagia. Bu, ini beneran kamar Putri. Wah, kasurnya empuk sekali. Putri tidak perlu lagi tidur beralas tikar, teriaknya girang sambil memeluk Mimah, ibunya. Mimah tersenyum lebar. Iya nak, sekarang kamu bisa beli apa saja. Motor baru, baju bermerek, semua yang kamu mau. Ibu tidak ingin kamu dihina lagi karena sepatumu yang bolong, kata Mimah. Namun di balik kegembiraan Putri, Sugeng mulai kehilangan jati dirinya. Suatu malam, Sugeng duduk di teras dengan tatapan kosong. Ia mulai sering melihat bayangan hitam setinggi plafon yang berkelebat di sudut-sudut rumah. "Mah, apa kamu tidak merasa ada yang aneh dengan rumah ini?" tanya Sugeng dengan suara bergetar saat mereka sedang menonton TV di ruang tengah yang luas. "Aneh apa, Pak?" "Yah, jangan mulai lagi, Pak," sahut Mimah ketus sambil sibuk menghitung tumpukan uang di pangkuannya. "Tadi aku melihatnya lagi. Bayangan hitam besar itu. Dia berdiri di pojok tangga, menatapku dengan mata merah yang menyala. Dan kenapa di rumah semegah ini rasanya selalu dingin seperti di dalam kuburan ya, Mak?" kata Sugeng. Mimah membanting tumpukan uang ke meja. "Itu cuma perasaanmu saja, Pak. Wajar kalau rumah besar itu dingin. Nikmati saja apa yang kita punya sekarang. Lihat si Putri, dia sudah bahagia. Apa kamu mau kita kembali makan nasi aking dan dihina orang-orang pasar lagi?" kata Mimah. Sugeng terdiam. Ia ingin membalas, tapi lidahnya terasa kaku saat matanya tak sengaja melirik ke langit-langit. Di sana, ia melihat sesosok makhluk hitam yang sangat besar sedang merayap pelan. Rambutnya yang panjang menyentuh lantai. Namun Mimah seolah tak melihat apapun. Perubahan Mimah pun semakin menjadi-jadi. Ia bukan lagi Mimah yang dulu ramah. Ia menjadi wanita yang dingin, angkuh, dan sangat posesif terhadap kunci kamar belakang. Kunci perak itu selalu dikalungkan di lehernya, terselip di balik pakaiannya, seolah-olah di dalam kamar gelap itu tersimpan nyawanya sendiri. Suatu sore, Putri mencoba mendekati kamar belakang itu karena penasaran. "Bu, kenapa kamar ini selalu dikunci? Baunya juga aneh, seperti bau bangkai yang ditutupi wangi-wangian." Mimah yang keluar dari dapur langsung berlari dan mencengkram lengan Putri dengan sangat kuat. Matanya melotot, memancarkan kemarahan yang luar biasa. Jangan pernah. Dengar Ibu Putri, jangan pernah kamu berdiri di depan pintu ini lagi. Apalagi mencoba membukanya. Kalau kamu masih ingin hidup enak, menjauhlah dari sini, kata si Mimah. Putri gemetar ketakutan melihat ibunya yang tampak seperti orang kesurupan. Maaf Bu, Putri cuma mau tanya, kata Putri. "Tidak usah tanya-tanya, pergi ke kamarmu sekarang," usir Mimah tanpa ampun. Mimah kemudian bersandar di pintu kamar gelap itu. Ia bisa merasakan sesuatu dari dalam sana, sedang mencakar-cakar pintu dengan lembut.
diiringi suara desisan panjang yang memanggil namanya. Mimah memejamkan mata, memeluk kunci di dadanya. Tanpa mereka sadari, kemewahan ini barulah awal dari sebuah mimpi buruk yang akan segera menagih bayaran lebih dari sekedar darah ayam. Sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang akan membuat mereka menyesal telah mendaki bukit malam itu. Tahun 2011 menjadi saksi bagaimana nasib keluarga Mimah berputar 180 derajat. Rumah mereka kini berdiri angkuh di tengah desa, dikelilingi pagar besi hitam setinggi 2 meter yang ujungnya runcing seperti tombak, seolah bukan untuk melindungi penghuninya dari pencuri, melainkan untuk mengurung sesuatu di dalamnya agar tidak keluar. Di saat tetangga mereka masih menggunakan lampu neon yang redup dan sering berkedip, rumah Mimah selalu berderang oleh lampu kristal yang mahal. Namun anehnya, cahaya terang itu tidak pernah mampu mengusir hawa dingin yang menusuk. Di dalam rumah itu, udara selalu terasa seperti di dalam lemari es, lembab dan membuat sesak di dada. Setiap tanggal yang sama dengan malam pendakian ke Bukit Keramat, Mimah menjalankan ritual rutinnya. Pukul 2 dini hari, saat desa telah tenggelam dalam sunyi yang mati, Mimah akan terbangun dengan mata yang seolah sudah terjaga sejak lama. Ia mengambil sebuah bokor kuningan tua yang ia sembunyikan di dalam lemari jati, lalu berjalan menuju dapur dengan langkah yang diseret pelan. Di sana, seekor ayam cemani hitam legam hingga ke daging dan tulangnya sudah terikat. Tanpa belas kasihan, Mimah menggorok leher unggas itu. Darah yang kental, hitam, dan masih mengepulkan uap panas memenuhi bokor. Dengan tangan yang berlumuran darah, ia berjalan menuju kamar paling belakang. Kamar yang menjadi jantung dari segala kemewahan mereka. Suara engsel pintu yang berderit terdengar seperti rintihan manusia yang sedang disiksa. Di dalam sana, kegelapan terasa sangat padat, seolah-olah cahaya ditolak masuk ke ruangan itu. Bau anyir darah bercampur dengan aroma melati yang sudah busuk menyengat hingga membuat mual. Mimah meletakkan bokor itu di tengah ruangan kosong. Lalu ia bersujud hingga dahinya menyentuh lantai yang dingin. Makanlah, jagalah kami, buat kami tetap kaya, bisiknya dengan suara parau yang bukan lagi seperti suaranya sendiri. Seketika terdengar suara. Decapan lidah yang menjijikkan dari sudut ruangan yang gelap gulita. Sesuatu yang besar, yang hembusan napasnya berbau bangkai, mendekat ke arah bokor itu. Mimah menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar hebat, tidak berani mendongak sedikit pun. Suara itu baru berhenti saat isi bokor sudah tandas. Tak lama, terdengar suara langkah kaki berat yang merayap naik ke atas atap rumah, membuat seluruh bangunan bergetar pelan. Keesokan paginya, di bawah tempat tidur Mimah, sudah tergeletak 2 karung goni besar. Mimah menyeret karung-karung itu dengan tenaga luar biasa, seolah ia sedang dirasuki sesuatu. Di dalamnya terdapat tumpukan uang pecahan 100.000 yang sangat banyak. Namun, uang itu terasa janggal. Kertasnya lembab, dingin seperti baru diambil dari liang lahat.
dan meninggalkan aroma tanah kuburan di tangan siapapun yang menyentuhnya. "Ma, uangnya kenapa baunya amis begini? Tanganku sampai gatal-gatal setiap menghitungnya," tanya Sugeng suatu siang. Kondisinya kini memprihatinkan. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung dan tangannya sering gemetar tanpa sebab. Sudah, jangan banyak tanya. Yang penting utang kita lunas. Putri bisa sekolah tinggi. Dan kita tidak lagi dipandang sebelah mata oleh orang-orang sialan di pasar itu. Bentak Mima sambil menyemprotkan pengharum ruangan secara berlebihan. Namun, bau itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Bau anyir yang merembes dari bawah pintu kamar belakang mulai merambat hingga ke halaman, memancing kecurigaan warga. Pak RT mulai kewalahan menerima laporan warga tentang ternak mereka yang mati secara misterius. Sapi-sapi ditemukan lemas, seluruh darahnya habis terhisap tanpa ada bekas luka robek yang besar. Sementara dagingnya tidak disentuh sedikit pun. Kang Dadang, tetangga paling dekat, menjadi orang pertama yang melihat kengerian itu secara langsung. Sore itu, ayam jago kesayangannya melompat masuk ke halaman belakang rumah Mima. Didorong rasa sayang pada peliharaannya, Kang Dadang nekat memanjat pagar. Begitu kakinya mendarat di tanah rumah Mima, ia merasa seperti masuk ke dimensi lain. Udara mendadak panas, sesak, dan telinganya berdenging. Ia berjalan berjinjit melewati rumpun pohon hias menuju sebuah ventilasi kecil di kamar belakang yang sedikit terbuka. Karena rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, ia pun mengintip. Jantung Kang Dadang terasa berhenti berdetak. Di dalam kegelapan yang pekat, ia melihat sebuah bayangan raksasa yang tingginya mencapai plafon. Makhluk itu memiliki tangan yang panjangnya tidak masuk akal, dengan kuku-kuku yang melengkung tajam seperti pisau. Makhluk itu sedang duduk jongkok di pojok ruangan, dengan posisi yang sangat tidak wajar. Dan tepat di depannya, terlihat Mima sedang duduk bersila, bicara sendiri sambil tertawa mengerikan. Suara tawanya bukan tawa khas manusia, melainkan suara pekikan yang menyayat hati. Kang Dadang melihat lidah Mima menjulur panjang, menjilati sisa darah kering di pinggiran bokor kuningan itu. Tuhan, itu bukan manusia lagi, bisik Kang Dadang dengan bibir membiru. Saat ia hendak berbalik untuk lari, ia mendengar suara dari dalam kamar itu. "Ada yang mengintip Mima. Berikan dia padaku," kata suara itu. Kang Dadang tersandung, jatuh ke tanah, dan secepat kilat ia memanjat pagar dengan sisa tenaga yang ada, tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Kang Dadang jatuh terjungkal dari pagar, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya dengan kasar. Ia lari tunggang langgang, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Sejak hari itu, ia jatuh sakit mendadak. Tubuhnya membiru, nafasnya satu-satu, dan ia terus meracau ketakutan tentang makhluk hitam besar bermata merah yang sedang menghitung tumpukan uang di atas mayat. Di dalam istana megah itu, Putri mulai merasa depresi. Baginya, rumah itu bukan lagi perlindungan, melainkan penjara bawah tanah yang mewah. Setiap kali ia mandi, ia merasa ada sepasang mata merah yang mengawasinya dari lubang angin. Setiap kali ia mencoba tidur,
Ia merasa tempat tidurnya bergoyang perlahan, diiringi suara garukan kuku di dinding kamarnya yang tidak pernah berhenti hingga fajar tiba. "Mah, Putri takut. Ada orang tinggi besar berdiri di atas lemari Putri malam tadi. Dia menatap Putri sambil menjilat tangannya." Adu si Putri sambil menangis sesenggukan di meja makan. Mima tidak menoleh. Ia terus menyuap nasi ke mulutnya dengan gerakan kaku, seolah ia adalah boneka kayu yang digerakkan benang. "Ah, itu cuma perasaanmu saja, Put. Kita sudah kaya sekarang. Sudah, jangan bikin masalah dengan imajinasimu yang tidak-tidak. Makan nasimu, cepat." Bentak Mima tanpa emosi di matanya. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon berikutnya. Mima tiba-tiba jatuh pingsan di dapur dengan suara berdebam yang keras. Suhu tubuhnya naik drastis seolah ia sedang dipanggang. Namun tangannya sedingin es. Di punggung dan kakinya mulai muncul lebam-lebam hitam pekat berbentuk telapak tangan raksasa dengan jari-jari yang panjang. Dalam igauannya yang mengerikan, Mima terus berteriak, "Bah, jangan, Bah. Darah ayamnya masih banyak, Bah. Jangan ambil aku. Jangan sekarang." kata Mima. Sugeng yang panik segera memeluk istrinya yang kejang-kejang itu. Ia tahu penjaga itu sudah tidak lagi puas dengan darah hewan. Tagihan yang sesungguhnya telah tiba. Sesuatu yang lebih berharga dari sekedar ayam cemani sedang diminta sebagai ganti atas tumpukan uang yang kini memenuhi kolong kasur mereka. "Pak." Rintih Mima saat kesadarannya kembali sedikit. Matanya menatap Sugeng dengan tatapan yang sangat dalam, penuh ketakutan yang murni. Si Mbah bilang darah ayam sudah tidak cukup lagi. Dia minta darah yang sama dengan darah kita. Dia minta nyawa manusia, Pak. Kalau tidak diberikan, dia akan mengambil salah satu dari kita, antara aku atau Putri, kata si Mima. Sugeng jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Dunianya terasa runtuh. Kemewahan di sekelilingnya kini seperti peti mati berlapis emas yang siap mengubur mereka hidup-hidup. Singkat cerita, tahun 2012, suasana desa di Kabupaten Kebumen itu seolah tertutup mendung abadi. Langit selalu kelabu. Bahkan saat matahari seharusnya sedang terik-teriknya. Sejak kekayaan keluarga Mimah meluap, keceriaan desa seolah terserap masuk ke dalam rumah berpagar tinggi itu. Warga kini lebih memilih memutar jalan jauh daripada harus melewati depan rumah Mimah. Hawa dingin yang aneh selalu menyergap siapapun yang lewat, ditambah bau pengharum ruangan yang terlalu menyengat. Sebuah usaha gagal untuk menutupi aroma busuk yang tetap saja bocor ke jalanan. Kondisi Mima semakin memprihatinkan. Penyakit aneh yang menyerangnya tidak mempan oleh obat dokter manapun. Tubuhnya semakin kurus hingga tulangnya menonjol. Namun perutnya membuncit kaku dan keras seperti batu. Lebam-lebam hitam di kulitnya mulai mengelupas dan mengeluarkan bau bangkai yang menyengat. "Pak, kita tidak punya waktu lagi, Pak," bisik Mima pada suatu malam Jumat Kliwon. Suaranya serak dan berat, mirip suara gesekan amplas pada kayu tua. "Kalau dalam 3 hari kita tidak memberikan umpan, maka dia akan menarik nyawaku atau nyawa anakmu."
Sugeng gemetar hebat. Ia memandang ke arah kamar putri yang tertutup rapat. Tapi mah, siapa? Kita tidak mungkin membunuh orang secara langsung. Aku tidak berani, mah. Tanganku akan berlumuran darah, kata Sugeng. Mima menggenggam tangan Sugeng dengan cengkraman yang sangat kuat, hingga kukunya menancap di daging suaminya. Kita tidak perlu membunuh dengan tangan sendiri. Simbah bilang, kita hanya perlu memberikan nama dan barang milik target ke dalam bokor di kamar belakang. Biarkan dia yang menjemputnya sendiri, kata si Mima. Pilihan jatuh pada seseorang bernama Bagas. Seorang anak yatim piatu berumur 8 tahun yang malang. Bagas tinggal bersama neneknya yang sudah renta dan pikun di sebuah gubuk kecil persis di belakang pagar tembok rumahnya Mima. Bagas sering bermain di dekat selokan pagar rumah mereka, memunguti botol plastik bekas untuk dijual. Malam itu, dengan langkah tertatih dan tubuh yang berbau busuk, Mima masuk ke kamar belakang. Ia membawa sebuah kaos merah kusam milik Bagas yang ia curi dari jemuran neneknya siang tadi. Di dalam kegelapan yang pekat, Mima membakar kemenyan hingga asapnya menyesakkan dada dan menutupi pandangan. Ia meletakkan kaos merah itu di dalam bokor kuningan. Kali ini, bokor itu tidak berisi darah ayam, melainkan campuran air kembang 7 rupa dan minyak jakfaron yang amisnya luar biasa. Bagas, jemputlah dia. Ini barangnya, ini makanannya. Mima merapal nama anak itu berulang-ulang dengan nada monoton yang mengerikan, mirip orang kesurupan. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar itu turun hingga titik beku. Dari sudut ruangan, bayangan hitam raksasa itu mulai bergerak. Ia mendekati bokor, mengambil kaos merah itu dengan kuku tajamnya, lalu menghilang menembus tembok menuju arah gubuk Bagas. Di luar, suara anjing di kejauhan mulai melolong panjang, menyambut maut yang sedang menjemput seorang anak yang tak berdosa. Keesokan paginya, desa berubah menjadi lautan duka yang mencekam. Nenek Bagas berlari ke tengah jalan desa dengan rambut acak-acakan, menangis histeris hingga suaranya habis. Bagas, satu-satunya hartanya itu hilang. Tempat tidurnya berantakan, seolah-olah ada sesuatu yang menyeretnya dengan paksa. Yang membuat warga bergidik ngeri adalah adanya bekas seretan lebar di lantai tanah gubuk itu yang mengarah lurus ke tembok belakang rumah Mima. Namun, jejak itu mendadak hilang tepat di kaki tembok beton yang kokoh itu. Warga desa melakukan pencarian besar-besaran. Mereka menyisir hutan jati yang gelap, menyelami dasar sungai yang dalam, hingga membongkar setiap tumpukan sampah. Namun, Bagas seolah menguap di telan bumi. Pada hari ketiga, mereka hanya menemukan kaos merah Bagas tersangkut di dahan pohon beringin yang sangat tinggi di perbatasan desa. Ketinggian yang tidak mungkin dicapai oleh anak kecil. Kaos itu robek-robek, mengeluarkan bau busuk dan dipenuhi cairan hitam kental yang menjijikkan. Kemudian, dan sejak saat itulah, teror yang dialami Putri menjadi sangat nyata. Suatu malam, saat ia baru saja akan memejamkan mata, ia melihat sosok kecil berdiri di pojok kamarnya yang mewah. Wajah anak itu biru keunguan, lehernya patah hingga kepalanya terkulai lemas ke bahu, dan matanya melotot putih menatap Putri tanpa berkedip. Ma, ada Bagas di kamar Putri, Ma. Bagas minta tolong, Ma. Badannya dingin.
teriak Putri histeris berlari menuju kamar ibunya. Mimah yang sedang asyik menghitung lembaran uang dari karung barunya langsung berdiri. Bukannya memeluk anaknya yang ketakutan, ia justru mendaratkan tamparan keras ke pipi Putri. "Wah, diam kau. Jangan jadi anak kurang ajar," bentak Mimah dengan mata merah menyala dan napas yang memburu. "Kamu bisa pakai baju yang bagus, makan enak, dan punya motor. Itu karena pengorbanan ini. Jangan pernah hubungkan harta kita dengan urusan bocah hilang itu kalau kamu mau masih hidup enak," kata si Mimah. Putri tertegun. Pipinya panas. Namun hatinya jauh lebih hancur. Ia menyadari sepenuhnya bahwa setiap rupiah yang ia belanjakan untuk kesenangannya adalah tetesan darah dan nyawa orang-orang yang ia kenal. Rumah megah itu kini tak lebih dari sebuah kuburan massal yang indah. Kecurigaan warga kini telah menjadi bara yang siap meledak. Pak RT mengumpulkan para pria secara diam-diam di sebuah gudang tua. "Sudah terlalu banyak kejadian aneh. Kambing mati tanpa darah, Bagas hilang, dan sekarang Kang Dadang lumpuh mendadak setelah melihat isi rumah itu. Semuanya berujung pada Sugeng dan Mimah," tegas Pak RT dengan nada rendah namun penuh ancaman. Puncaknya ketika Mimah yang keserakahannya sudah tak terkendali mencoba menjebak tumbal kedua. Penjaga di kamar belakang mulai mengamuk, menuntut nyawa yang lebih kuat. Mimah kemudian memanggil Rian, seorang pemuda pemberani di desa itu, dengan alasan meminta tolong memperbaiki instalasi listrik yang sering mati mendadak. Rian sebenarnya sudah diperingatkan warga, namun ia datang karena rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Saat ia menginjakkan kaki di halaman, aura jahat langsung menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Bukannya masuk lewat pintu depan, Rian berputar ke samping rumah dan mencoba mengintip lewat celah jendela ruang tamu. Di sanalah Rian melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia melihat Mimah sedang bersujud di depan dua karung goni yang terbuka lebar. Di dalam karung itu bukan hanya ada uang, tapi juga potongan tulang-tulang kecil yang tampak seperti tulang jari manusia, serta ulat-ulat besar berwarna hitam yang merayap di sela-sela lembaran uang. Dan tepat di belakang rumah, sesosok bayangan hitam setinggi plafon dengan wajah rata tanpa mata sedang mengelus rambut Mimah dengan tangan yang dipenuhi lendir hitam. Makhluk itu seolah memanjakan budaknya. Rian yang kaget setengah mati mundur dengan cepat. Tanpa sengaja, kakinya menyenggol pot bunga keramik yang besar. Suara itu pecah menggelegar di tengah kesunyian malam. "Siapa di sana?" teriak Sugeng dari dalam rumah dengan suara yang parau dan berat. Rian tidak menjawab. Ia lari secepat mungkin keluar pagar, berteriak sekencang-kencangnya pada warga yang ternyata sudah memantau dari kejauhan. "Setan! Mereka pelihara setan! Benar, Bagas ditumbalkan. Aku lihat tulang manusia di dalam sana," kata Rian. Teriakan Rian adalah percikan api di atas tumpukan bensin. Warga yang selama ini diam karena takut, kini bersatu dalam kemarahan yang luar biasa. Obor-obor mulai dinyalakan, dan suara langkah kaki ribuan warga terdengar mendekat ke arah gerbang besi rumah Sugeng, menuntut sebuah keadilan yang berdarah. Malam itu, desa seolah sedang menahan napas. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon jati hingga suaranya terdengar seperti bisikan ribuan arwah yang menuntut balas. Di dalam rumah megah itu, keluarga Mimah duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Sugeng terus mondar-mandir, keringat dingin membasahi bajunya yang mahal. "Mah, warga sudah tahu. Si Rian melihat dia.
bisik Sugeng dengan suara parau. Mima hanya diam membantu di sofa kulitnya. Tangannya mencengkram erat kunci perak kamar belakang hingga buku jarinya memutih. Diam, Pak. Selama mereka tidak masuk, mereka tidak punya bukti. Penjaga kita tidak akan membiarkan rumah ini disentuh. Jawabnya dengan suara kosong, seolah jiwanya sudah mati sebelum raga. Tiba-tiba, piar! Sebuah batu sebesar kepalan tangan menghantam jendela depan, menghancurkan kaca kristal itu hingga berkeping-keping. Putri menjerit histeris. Belum sempat mereka bernapas, lampu di seluruh rumah mendadak padam. Kegelapan total menyelimuti, hanya menyisakan cahaya merah dari obor warga yang mulai mengepung rumah. Putri yang masih dibutakan oleh kesombongan dan amarah karena privasinya diganggu langsung bangkit. Ia lari menuju pintu depan, berniat memaki siapapun yang merusak rumahnya. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu. Di balik pagar, ratusan warga sudah berkumpul, membawa obor yang apinya menari-nari liar di tiup angin. Wajah-wajah ramah tetangganya kini berubah menjadi topeng penuh kebencian. "Hei, iblis! Keluar tidak! Kalau tidak keluar saya bakar rumahmu!" kata warga. Putri membuka pintu dengan kasar, berdiri berkaca pinggang di teras. "Maksudnya apa? Apa salah keluargaku? Kenapa kalian pecahkan kaca jendela rumahku?" teriak Putri melengking. Pak RT melangkah maju ke depan kerumunan. Wajahnya mengeras di bawah cahaya obor. "Jangan bicara salah atau benar, Putri. Suruh ibu membuka kamar belakang. Suruh dia jelaskan di mana Bagas." Masa yang sudah tidak bisa dibendung lagi merengsek masuk, mendorong Putri hingga tersungkur ke lantai teras. Bau harum parfum ruangan di dalam rumah kini kalah oleh bau keringat, asap obor dan aroma anyir yang semakin tajam. "Cari buktinya, bongkar semua!" teriak warga. Lemari jati dihantam balok kayu hingga hancur. Meja kristal dibalikkan. Mima menjerit-jerit mencoba menghalangi, namun ia dihempaskan ke sudut ruangan seperti sampah. Beberapa pemuda desa langsung mendobrak kamar utama. Mereka mengangkat kasur empuk berukuran besar itu. Dan di sanalah, di sebuah ruang rahasia di bawah lantai, mereka menemukan 2 karung goni besar yang terikat rapat dengan tali rafia merah. Bau busuk yang luar biasa menyengat, perpaduan antara bangkai manusia dan tanah kuburan, meledak saat karung itu diseret ke ruang tamu. Tanpa menunggu lama, seorang warga menyayat karung itu dengan parang. Sret! Isi karung itu tumpah di atas lantai marmer yang putih bersih. Ribuan lembar uang 100 ribuan berhamburan. Namun pemandangan itu membuat banyak warga muntah di tempat. Uang-uang itu tidak kering. Mereka basah oleh lendir hitam yang kental, berbau busuk. Dan ribuan belatung besar menggeliat di antara tumpukan uang tersebut. Dan di dasar karung terjatuh sebuah kalung perak kecil dengan liontin huruf B. Kalung milik Bagas yang hilang. "Biadab kalian, benar-benar biadab!" teriak warga. Kemarahan massa meledak. Karung-karung berisi uang haram itu diseret ke halaman depan. Seseorang menyiramkan bensin dan melemparkan obor. Api berkobar tinggi. Asapnya hitam pekat dan mengeluarkan bau yang menusuk paru-paru. Motor-motor baru milik si Putri dihancurkan. Joknya disayat dan digulingkan ke dalam api. Putri meronta-ronta melihat semua simbol kemewahannya menjadi abu. Namun, ia lebih ngeri melihat ibunya yang kini hanya bisa terduduk sambil tertawa kecil dengan tatapan kosong. Mimah kehilangan kewarasannya. "Keluar dari desa ini sekarang. Jangan pernah kembali, atau kami akan membakar kalian bersama uang setan ini," ancam Pak RT. Malam itu juga, di tengah hujan yang mulai turun membasahi, keluarga itu diusir secara paksa
Mereka berjalan kaki, menembus kegelapan tanpa membawa apapun, kecuali pakaian yang melekat di badan. Mimah berjalan paling depan dengan langkah kaku seperti mayat hidup. Masih ada 1 karung lagi di hutan, Pak. Dia tidak akan membiarkan kita miskin. Bisik Mimah di tengah deru hujan. Sugeng menoleh ke arah istrinya dengan tatapan ngeri. Di bawah temaram cahaya bulan yang sesekali muncul, Sugeng melihat bayangan Mimah di tanah. Bayangan itu tidak terbentuk manusia, melainkan sosok hitam besar dengan kuku panjang yang seolah-olah sedang memegang pundak Mimah, menuntun langkah istrinya masuk lebih dalam ke arah hutan, menuju kegelapan yang tak akan pernah berakhir. Tahun 2013, setahun setelah pengusiran. Waktu seolah berhenti berputar bagi keluarga Mimah. Mereka kini menetap di sebuah gubuk reot yang dindingnya hanya terbuat dari tambalan karpet plastik dan seng bekas di pinggiran hutan yang berbatasan dengan jurang. Tidak ada lagi lantai marmer, tidak ada lagi lampu kristal. Yang ada hanya bau tanah basah dan lembab yang abadi. Mereka hidup sebagai pemulung, mengais sisa-sisa sampah kota demi sesuap nasi yang harus dibagi bertiga. Namun, kemiskinan bukanlah siksaan terberat. Bayang-bayang masa lalu jauh lebih mengerikan. Putri kini telah menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Ia sering duduk berjam-jam di pojok gubuk, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah kegelapan hutan. Matanya selalu merah, terjaga oleh bisikan-bisikan yang tak didengar orang lain. Mimah sendiri telah kehilangan seluruh kewarasannya. Setiap malam, ia merangkak keluar gubuk dan mengais-ngais tanah di bawah pohon beringin tua. Kukunya hitam, pecah dan berdarah karena terus menggali, mencari 1 karung uang yang ia yakini masih terkubur di sana. Pak, dia datang lagi. Bisik Mimah pada suatu malam. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan desis ular yang tertahan di tenggorokan. Pak Sugeng yang kini tubuhnya tinggal kulit membungkus tulang, hanya terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud istrinya. Bau anyir itu kembali. Bau yang dulu menghuni kamar belakang rumah megah mereka, kini memenuhi gubuk sempit itu. Lebih tajam dan lebih lapar. Hehehe, Simbah menagih bunganya, Pak. Lanjut Mimah sambil tertawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Uang yang dibakar warga itu dianggap hutang. Dan hutang pada kegelapan tidak bisa lunas hanya dengan diusir. Dia minta nyawa sebagai gantinya, kata Mimah melanjutkan. Malam itu, tepat setahun sejak pengusiran mereka, hutan mendadak sunyi sesunyi kuburan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Kegelapan di luar gubuk terasa sangat pekat, seolah-olah sesuatu yang raksasa sedang menyelimuti tempat itu. Putri terbangun saat suhu di dalam gubuk turun drastis, hingga napasnya mengeluarkan uap dingin. Ia membuka mata dan tubuhnya seketika kaku. Di pojok gubuk, berdiri sosok hitam besar yang selama ini menghantuinya. Sosok itu kini benar-benar nyata. Tingginya melebihi atap hingga ia harus membungkuk. Kulitnya hitam legam dengan tekstur seperti daging busuk yang berminyak, dan sepasang matanya menyala merah seperti bara api yang ditiup angin. Ma, Pak, rintih Putri. Suaranya tercekat di kerongkongan. Pintu gubuk terbuka lebar dengan sekali hentakan. Mimah masuk dengan langkah yang kaku, seolah sendi-sendinya telah mati. Wajahnya pucat pasi, dan matanya kini putih sempurna tanpa pupil sama sekali. Sudah waktunya membayar,
Suara berat dan bergema keluar dari mulut Mima. Itu bukan suaranya. Itu adalah suara simbah dari lereng bukit. Sugeng terbangun dan mencoba menerjang untuk melindungi putri. "Jangan, ambil aku saja!" Namun, sebelum ia sempat menyentuh, sebuah kekuatan tak kasat mata melempar tubuh Sugeng hingga menghantam dinding gubuk dengan keras. Ia jatuh terkapar, kepalanya berdarah, dan pandangannya mulai kabur. Mima melangkah perlahan mendekati putri. Tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam panjang terjulur. Dengan gerakan yang sangat cepat, Mima mencengkram leher putrinya. Putri meronta-ronta. Tangannya berusaha melepaskan cengkraman ibunya yang sedingin es. "Ma, sakit ma, sakit." Isak putri dengan sisa napasnya. Namun, Mima tidak mendengar. Iblis yang merasukinya terus mempererat cengkraman. Mata merah di belakang Mima tampak berkilat puas, menikmati setiap tetes ketakutan dan nyawa yang mulai memudar. Namun, saat putri hampir kehilangan nyawanya, kejadian mengerikan terjadi. Tubuh Mima tiba-tiba bergetar hebat. Asap hitam mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Mima menjerit dengan suara yang menggabungkan ribuan teriakan orang kesakitan. Rupanya, kontrak pesugihan itu memiliki aturan terakhir yang sangat adil sekaligus kejam. Iblis tidak menginginkan tumbal yang dipaksakan jika sang pemohon sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Karena keluarga Mima sudah jatuh miskin, maka sang pemohon perjanjian, Mima sendiri, adalah tumbal utama yang paling berharga. Sugeng melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana roh Mima ditarik paksa keluar dari mulutnya dalam bentuk asap hitam pekat oleh sosok itu. Tubuh Mima perlahan-lahan menyusut, mengering, dan menghitam seolah-olah seluruh energinya dihisap habis dalam hitungan detik. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, sosok hitam itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan bau bangkai yang memuakkan. Pagi harinya, warga pencari kayu menemukan gubuk itu sudah hangus terbakar, seolah disambar petir di tengah malam yang cerah. Di dalam reruntuhan, mereka menemukan pemandangan yang tak masuk akal. Mayat Mima ditemukan dalam kondisi kering kerontang. Tangannya masih dalam posisi mencekik putri yang juga tewas dengan bekas lebam hitam di lehernya. Keduanya tampak seperti mumi yang sudah meninggal ratusan tahun. Hanya Sugeng yang selamat, namun jiwanya sudah hancur. Ia ditemukan duduk bersila di tengah abu kebakaran, tertawa sambil menimbang-nimbang sebuah batu yang ia anggap sebagai karung uang. Sugeng menghabiskan sisa hidupnya di jalan. Ia menjadi sakit jiwa. Setiap malam Selasa Kliwon, ia akan berteriak histeris, memohon pada dinding agar tidak mengambil darah yang sama dengan darahnya. Ia hidup dalam kegelapan pikirannya sendiri. Sementara di lereng bukit yang jauh, Simbah masih duduk tenang di teras gubuknya. Di bawah tempat tidurnya kini tersimpan 2 karung uang baru, menunggu orang putus asa berikutnya yang cukup gila untuk menukar keabadian dengan harta yang fana. Selesai.